Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Nia Kurniati. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto, sekaligus guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanadiyah Al-Rahman. Pada video kali ini, saya membawakan materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1. Pada video kali ini, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Think Pair Share. Seperti apa ya kira-kira videonya? Mari kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat bahagia. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa. Oke, terima kasih sudah berdoa. Nah, kita absen dulu ya. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Asyilmi, Malki, oke semuanya hadir. Sahabat, Quran surat ke berapa? 32. Buka surat As-Saba. Oke, sudah ada? Silakan dipimpin oleh Anissa untuk membaca surat ini dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya ya. Oke, silakan Nis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dalahum 'ala mautih. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dalahum 'ala mautih. Ma dalahum 'ala mautihi illa da'abatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ma dalahum 'ala mautihi illa da'abatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma khara tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamun. Falamma khara tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamun. Law kanu ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Law kanu ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Anissa dan teman-teman yang telah membacakan Quran surat As-Saba ayat 14. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tahukah Nabi Sulaiman? Tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasulnya Allah. Nah, supaya kalian lebih memahami siapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam, apa saja keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa kita contoh, kalian bisa tonton video yang sudah Ibu sediakan ini. Selamat. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 16 hingga 44.
Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menghidupkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan. Itulah kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dalam video tadi kalian bisa melihat bahwa betapa agungnya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja pada waktu itu. Tadi berdasarkan video yang kalian lihat, siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Seorang utusan Allah. Seorang utusan Allah, kemudian putranya Nabi Daud alaihissalam. Bagus, kalian sudah menjawab. Kalian sudah menyaksikan video mengenai keteladanan Nabi Sulaiman dan kalian sudah bisa melihat salah satu sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian bisa menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan bisa mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, kelihatannya kalian pada bosan nih. Kenapa ya? Ngantuk karena kalian nonton video ya? Iya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, coba kita ice breaking. Mau sambil duduk atau sambil berdiri? Oke, duduk aja. Masih ingat tepuk 1? Kita coba sekarang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 5 3 kali. Lagi, masih ada yang belum konsentrasi, sebelah sini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Gimana? Sudah mulai semangat lagi? Oh, satu kali lagi? Satu kali lagi. Oke. Tepuk 2. Belum konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 1 2 kali. Tepuk 1 2 kali. Oke, terima kasih. Semangat ya? Semangat. Kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Kalian masih ingat dulu waktu kecil suka ada lagu 25 Nabi dan Rasul? Iya. Sekarang kita akan nyanyi lagu ini 25 Nabi dan Rasul. Oke? Oke. Lagi-lagi masih ingat tahu? Tahu dong, gitu ya. Kita akan nyanyi lagu ini 25 Nabi dan Rasul dan bareng-bareng aja. Oke, siap? Siap. Mulai 1 2 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Tepuk tangan dong. Salam atau keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa kita peroleh dari video yang telah kita lihat tadi, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud Alaihissalam. di mana Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi dan rasulnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian silahkan dibaca selanjutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya terutama tentang hukum. Nabi Sulaiman alaihissalam nabi yang bijaksana dalam memutuskan perkara di masyarakat. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai jin, setan, serta angin yang menjadi kendaraannya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat tangguh dan tegas dalam mempertahankan akidah Islam atau agama tauhid. Terima kasih Julfa. Kita beri tepuk hebat untuk Julfa. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat.
keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ini yang paling menarik bagi kita semua. Kenapa menarik, Bu? Biasanya kita lihat di film-film bahwa ada yang bisa terbang dengan angin, terbang dengan sendirinya. Kemudian ada yang bisa bicara dengan binatang, ada yang bisa berkomunikasi dengan jin. Itu kan untuk zaman sekarang sangat mustahil sekali. Tapi karena Nabi Sulaiman merupakan salah satu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menjadi mukjizat kepada Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa menguasai angin, mengendarai angin. Itu merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Selanjutnya kita akan buat kelompok untuk berdiskusi. Oke, silahkan kalian namai nama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti nama kelompoknya ditulis di sini. Kelompoknya mau nama apa? Coba sebelah sini. Mau nama kelompoknya mau apa? Kelompok hebat. Tulis ya. Sebelah sini mau nama kelompoknya kelompok apa? Kelompok cerdas. Kalau sebelah sini? Mahir. Oke, kelompok mahir silakan ditulis. Kemudian ditulis anggota kelompoknya apa. Ayo. Kelompok hebat, kelompok cerdas, dan ini kelompok mahir. Oke, baik, sudah. Oke, sudah siap. Nama kelompoknya kelompok hebat. Ada Ani, ada Santi, dan Andini. Kemudian di kelompok cerdas ada Aina, ada Ayu, ada Silmi. Dan di kelompok mahir ada Ali, Hilman, dan Nafi. Nah, untuk bahan diskusi pada kelompok ini, pertama, coba kalian tulis nanti di buku kelompoknya, tulis salah satu sifat yang bisa diteladani dari video yang tadi mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian nanti didiskusikan apa yang akan ditulis bersama teman kelompoknya, didiskusikan. Kemudian nanti hasil diskusinya yang dituliskan di bukunya nanti dibacakan atau dijelaskan di depan. Oke? Siap? Siap. Silahkan dimulai diskusinya. Kecerdasan Nabi Sulaiman dengan idenya yang memudahkan Diskusinya sudah sempurna untuk dipresentasikan atau dijelaskan di depan kelas? Sudah. Oke, nah untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Mau kelompok yang mana? Cerdas. Oke, kelompok cerdas. Kelompok hebat dulu. Oke, siapa? Kelompok hebat. Kelompok hebat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok hebat yang akan menyimpulkan dari kisah Nabi Sulaiman yang telah kami lihat dan telah Ibu jelaskan. Yang kami ketahui, yang kami pelajari dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pertama itu dengan kecerdasan idenya yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman, dan juga yang kedua yaitu kecerdasan berpikirnya dengan penuh strategi tanpa gegabah, dan yang ketiga yaitu penuh dengan kebijaksanaan dalam mempertahankan akidah, tidak tergoyahkan walaupun Ratu Balkis yang tadinya ingin memberi harta kepada Nabi Sulaiman, malah sebaliknya Nabi Sulaiman memberikan kekuasaan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari kisah Nabi Sulaiman yang telah tadi saya pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman yang disampaikan oleh kelompok hebat. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Ada. Coba. Kami dari kelompok mahir ingin bertanya, siapa sih ayah dari Nabi Sulaiman itu? Baik, saya jawab bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang mana diwarisi kekayaannya dan diwarisi hasil hartanya oleh ayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini perwakilan
yang akan menyimpulkan sedikit tentang video yang telah kami lihat tadi, bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki sikap yang rendah hati, lemah lembut terhadap semua makhluk Allah. Dan juga Nabi Sulaiman adalah raja yang demokratis terhadap para bawahannya sebelum memindahkan singgasana Ratu Balqis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok cerdas mengenai kesimpulannya dari video tersebut. Tadi ada kata demokratis. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa Nabi Sulaiman itu sebagai pemimpin yang demokratis? Nabi Sulaiman terbukti memindahkan singgasana Ratu Balqis itu dengan mengajak musyawarah para bawahannya. Bagaimana mengerti kelompok? Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari di awal. Nah, apa saja kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama bahwa Nabi Sulaiman itu merupakan Putra Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya terutama tentang hukum. Selanjutnya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam nabi yang bijaksana dalam masalah perkara masyarakat. Selanjutnya Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, manusia, jin, setan, serta angin yang menjadi kendaraannya. dan selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat tangguh dan tegas dalam mempertahankan akidah Islam atau agama tauhid. di kata kali ini Menyenangkan. satu orang nih yang mau memberikan kesan pembelajaran kali ini. Ayo siapa? Oh, Silmi, silakan Mi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini begitu menyenangkan dan kita mengetahui dan bisa mempelajari sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang senantiasa kita harus diteladani. Dan juga ada ice breaking yang sangat seru. Terima kasih Silmi, dan juga terima kasih buat semuanya, buat Anissa, Santi, Andini, Aina, Ayu, Silmi, Ali, Hilman, dan Malfi. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan sangat menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan lupa kalian di rumah atau nanti di luar sekolah harus lebih dermawan, harus memiliki sifat dermawan kepada siapapun seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian semua, dan itu silahkan bisa kalian lakukan di rumah. Tugasnya apa? Silahkan tulis di buku catatan masing-masing. Tugas yang pertama, sebutkan keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat dan perilaku yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, silahkan tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing, dan Ibu berharap kalian bisa mencari referensi-referensi lain mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu bisa kalian cari di buku-buku kisah Nabi, kemudian bisa kalian cari di YouTube supaya bisa menambah pengetahuan kalian mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian, dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran akidah akhlak dengan tema Asmaul Husna. Oke. Mungkin sekian dari Ibu, dan terakhir ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya tadi dengan diskusi kita seru dan kalian hebat, kalian luar biasa bisa menghidupkan kelas ini. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.